Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mulyono dari SMKS Abdikarya Kota Bekasi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini saya akan menunjukkan praktek aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi bicara tentang disiplin ya sekolah itu kan masuk ke dalam ranah budaya positif ya. Bapak selaku kesiswaan ya yang secara langsung terlibat dalam lingkungan sekolah dan langsung ke murid gitu kan. Mungkin di situ banyak persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Misalkan seperti anak yang terlambat sekolah, terus yang kedua misalkan anak yang memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan, harusnya sepatu hitam pakai sepatu putih. Kemudian banyak hal lagi lah ya, contoh-contoh yang banyak kasus terjadi di sekolah gitu. Terus terlebih lagi kita kan SMK ya, SMK itu identik dengan kenakalan anak-anak ya, misalkan anak-anak TKR banyak pada bawa rokok, anak perempuan yang MP manajemen perkantoran yang suka bawa perlengkapan kosmetik yang memang kita melarang mereka untuk membawa hal-hal yang kurang baik. Nah ini banyak kejadian inilah yang memunculkan bahwa budaya positif itu sangat melemah ya. Kita sebagai guru seharusnya dalam hal tindakan-tindakan yang harus kita selesaikan ya, mengatasi atau solusi lah ya Pak ya. Solusinya itu kalau di kami selaku calon penggerak itu ada yang namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu artinya suatu solusi di mana untuk mencegah daripada anak-anak yang memang banyak kasus ya. Jadi solusinya adalah kita menghilangkan hukuman ya atau konsekuensi lah ya yang biasa kita terapkan. Nah disinilah perubahan itu kita mengajak anak untuk berdiskusi permasalahannya apa dan kita mencari solusinya. Nah di sini menurut Bapak kalau misalkan yang sudah terjadi di sekolah ini kan terlalu banyak masalah ya, terlalu banyak kasus. Nah yang biasa terjadi mungkin budaya positif apa yang memang sudah diterapkan atau solusinya ya. Mungkin Bapak silakan ada masukan atau sesuatu yang memang buat kedepannya seperti apa gitu. Ya, saya kira
Maka peraturan sejak dulu memang sudah diterapkan di mana banyak sekolah. Tetapi nuansanya mungkin kita bisa bedakan. Di era 70-an, 80-an, bahkan sekarang ini di era yang sudah demikian maju, apalagi dibarengi dengan adanya informasi terkait dengan adanya gadget dan seterusnya, memang otomatis atau secara praktis banyak pengaruhnya ke kalangan siswa itu sendiri. Jadi kita tidak bisa membendung arus informasi dari luar, kemudian kita dengan semena-mena menghukum mereka harus seperti A, B, C, D begitu. Dan oleh karena itu juga di banyak sekolah tentu mempunyai peraturan yang mungkin bisa beda, bahkan walaupun sama hanya beberapa poin-poin saja. Di kami ini di Abdi Karya sejak tahun 98 ya. Itu sudah diterapkan karena kami itu membuat peraturan berdasarkan persetujuan Dewan Guru. Jadi poin-poin poin A, B, C, D kita bacakan bagaimana masalah yang kita terapkan di anak-anak. Setuju enggak? Ya ada yang setuju, dan juga ada yang memberikan satu tambahan hal-hal yang mungkin kita bisa terima begitu. Tapi dengan catatan bahwa hukuman itu sebaiknya tidak secara fisik, karena banyak alternatif lain yang kita bisa terapkan. Misalnya anak itu kita harus tahu juga tentang latar belakang keluarganya, gitu kan. Mungkin di keluarganya itu tidak ditanamkan budaya disiplin, misalnya berangkat semaunya, tidur semaunya, apa saja tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Itulah yang membuat perubahan bagaimana cara anak itu berinisiatif. Nah, maka dikolaborasi oleh sekolah harus bagaimana caranya. Nah, itulah hukum-hukum itu kita terapkan di anak-anak. Misalnya mereka yang datang telat. Nah, pertama kita tanya, mengapa mereka telat? Kan jawabannya macam-macam. Kita sudah tahu bahwa mereka ini tinggal di mana, ya. Kalau yang jauh telat mungkin bisa ditoleransi, gitu. Dengan catatan ada kemacetan macam-macam. Tapi kalau itu keterlambatan hari A terlambat, 2 terlambat, dan seterusnya masih terlambat juga, nah itu ada unsur kesengajaan. Itu baru kita kasih teguran. Ya, teguran kita bawa ke ruang BP, ada apa masalahnya. Ya, kalau dia dipersepsikan sebagai anak yang terkena pelanggaran, nah itu ya di kami ini di Abdi Karya siswa diperintahkan untuk membuat katakanlah begini, saya bersedia tidak akan mengulangi lagi. Contoh ya, saya bersedia untuk tidak mengulangi lagi datang telat atau datang terlambat gitu. Itu sebanyak misalnya di sini ya di sini tidak satu buku per kalimat ya, 200 kalimat. Jadi satu kali pelanggaran 200 kalimat tuh ya. Nah itu. Jadi selama anak itu belum selesai membuat sebanyak 200 kalimat belum boleh pulang. Itu sanksi yang pertama gitu. Tapi kalau kedua kalinya masih juga ditambah lagi. Jadi itu mungkin bisa juga ada efek positifnya supaya mereka itu berpikir, oh berikutnya saya tidak akan mengulangi lagi hal yang sama begitu. Berarti untuk yang pertama ini misalkan datang terlambat ya, itu kan kita sudah artinya sekolah itu sudah menerapkan segitiga restitusi lah ya. Jadi setiap anak terlambat kita coba bertanya masalahnya apa, dan ketika itu kita ambil solusi. Dan mungkin konsekuensinya kalau memang terus terlambat, nah itulah sekolah itu akan memberikan konsekuensi yang tepat ya, selain daripada hukuman ya. Nah untuk selanjutnya, seandainya misalkan kalau penerapan itu terus dilanggar, mungkin dari sekolah itu apa yang harus dilakukan ketika murid terus
melakukan pelanggaran dan terus melakukan pelanggaran, apakah ada konsekuensi yang benar-benar ringan atau ada konsekuensi yang berat yang nanti diberikan kepada murid tersebut? Pasti ada. Karena pelanggaran itu tidak harus to the point, harus A misalnya begini. Jadi ada tahapannya. Tahapan satu kan mereka dihukum untuk membuat kalimat sebanyak 200. Tahapan yang kedua dikaitkan menjadi dua kali lipat 400. Tahu tahapan yang ketiga baru kita panggil orang tuanya. Teman orang tuanya supaya nanti kalau kita berikan sanksi yang terberat, katakan kita akan memfonis mereka untuk diskorsing misalnya sebanyak seminggu. 1 minggu tidak boleh belajar. Yang catatan orang tuanya harus lapor gitu. Lapor dalam arti mereka tuh aktif ya, aktif maksudnya belajarnya di rumah bukan di sekolah. Gitu. Jadi orang tua dipanggil mengapa mereka harus seperti ini. Jadi bagaimanapun kita harus kerjasama dengan rumah. Tanpa dengan demikian kita apa yang dikatakan dengan hasilnya peraturan tanpa diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau kita memvonis siswa tanpa diketahui oleh masyarakat, nanti tentu masyarakat bertanya, mengapa harus abai, harus seperti ini, apa tidak ada solusi yang lain gitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah memberikan satu solusi hukuman yang tepat, jadi masyarakat juga bisa melihat, bisa memberikan satu penilaian, oh di sekolah di sana itu cara hukumnya seperti ini. Jadi mereka sudah terkontaminasi dengan peraturan yang baik itu, efeknya tentu baik juga di masyarakat. Wah, ini di sekolahnya itu tidak main-main, benar-benar ya menyalakan pengajarannya seperti itu, sangat-sangat bagus. Jadi kalau masyarakat sudah menunjang kebijakan kita, otomatis itu merupakan satu juga bahan promosi di masyarakat. Iya betul, berarti penerapan hukuman yang sudah pernah dilakukan itu tidak lain adalah bagaimana cara untuk mendisiplinkan murid. Artinya bahwa kita menanamkan kebijakan-kebijakan atau nilai-nilai yang positif kepada murid. Kalau seandainya murid itu benar-benar sudah melampaui batas melakukan pelanggaran, berarti alternatif yang terakhir adalah memanggil orang tua untuk berdiskusi mengenai masalah anak tersebut. Nah, berarti kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu sepakat ya, artinya yang pertama itu kita coba menstabilkan identitas, artinya permasalahan anak itu kenapa sampai terjadi ketidakdisiplinan murid. Yang kedua yaitu kita coba benar-benar memastikan bahwa anak itu benar-benar mau minta maaf, artinya tidak mengulangi perbuatan seperti ini, artinya melanggar tata tertib sekolah. Nah, disitulah kita coba untuk meyakinkan, artinya kalau di segitiga restitusi itu ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang sudah disepakati ternyata melanggar. Jadi sepakat bahwa kita mengedepankan diskusi dengan murid dan tidak melakukan secara sepihak untuk melakukan istilahnya hukuman. Berarti untuk budaya positif ke depan ini kita berharap bahwa murid itu akan benar-benar bisa disiplin, Pak ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir, dari disiplin positif siswa ini yang diterapkan peraturan atau tertib, apakah sudah memberikan umpan balik siswa ke arah yang lebih baik atau seperti apa? Ya, kami Dewan Guru ini siapapun guru itu harus bisa memberikan satu nuansa yang seirama ya. Jadi bukan cuma guru A yang bisa mengatakan disiplin begini, sementara dari guru lain tidak. Jadi kami ini sudah bermusyawarah untuk sama dengan yang lainnya juga, berkolaborasi dengan sekolah, dengan sekolah ya. Betul. Lebih daripada itu juga kami tidak merasa bosan-bosannya memberikan satu pendidikan, pengajaran dan seterusnya, apalagi di waktu tertentu, katakan di waktu upacara bendera,
kami juga memberikan satu pandangan, nasihat dan seterusnya. Kalau ingin sukses harus begini, ya harus. Kalau yang ingin lebih daripada yang kalian cita-citakan tuh memang banyak contohnya orang berhasil itu. Tidak ada kamusnya orang yang berbuat yang tidak baik itu sukses, nggak ada, ya. Jadi orang sukses itu prosesnya seperti ini, ya. Dari yang baik itu ya berdampak seperti kita menaiki tangga A terus sampai ke atas. Itu tangga A memberikan satu pengalaman seperti ini, B dan seterusnya. Otomatis mereka di akhir belajar mereka itu akan akan terbawa-bawa ke dalam kehidupan mereka di masyarakat. Itulah dampak positifnya. Jadi ya perubahannya tentu dirasakan nanti pada saat mereka sudah selesai misalnya lulus, gitu ya. Iya, lulus itu. Memang sekarang apa yang mereka harapkan belum begitu nampak, ya. Nanti kalau mereka sudah menjadi seseorang baru terasa, oh bimbingan disiplin inilah yang kita bisa rasakan, gitu. Karena masalah disiplin ini di setiap instansi manapun pasti bicara hal yang sama, ya. Tidak ada, walaupun instansi itu di kalangan masyarakat dipandang instansi yang rendah, yang murahan, tapi mereka tetap melakukan satu yang dinamakan kedisiplinan. Tanpa ada kedisiplinan tidak akan sukses. Itu kuncinya. Ya, berarti kita sepakat ya, artinya bahwa budaya positif itu sangat penting dan sangat diperlukan di sekolah kita ini. Yeah. Tujuan murid kita ke depan menjadi murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan tentunya bisa mendapatkan kebahagiaannya di kelak nanti setelah lulus sekolah. Iya. Ya. Terima kasih Bapak, ya, sehat selalu. Sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan hikmah sehat dan panjang umur sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mengadakan diseminasi tentang budaya positif sekolah yang akan dipaparkan oleh Pak Mo. Selawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan aturkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Abdikarya, Bapak Mulyono SPD selaku guru penggerak SMK Abdikarya, Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan untuk hadir pada hari ini. Sebelum meningkat kepada acara selanjutnya, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan daripada Bapak Kepala Sekolah kita yang akan memaparkan tentang budaya positif sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para guru dan juga
para tamu hadirin yang selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang sudah melimpah curahkan ribuan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita disatukan di dalam surganya bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menyempatkan diri untuk kami berdiri di hadapan para hadirin semua untuk memaparkan atau memberikan sambutan, yaitu tentang beberapa kata tentang kebaikan atau budaya positif sekolah. Banyak hal nih tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu dari mulai sisi kedisiplinan. Ketika suatu lembaga itu akan berjalan dengan baik, diawali dengan disiplin yang baik. Karena semua berkaitan dengan disiplin. Ketika baik dari guru, siswa ataupun siswi, ketika kita sudah memulai disiplin dari yang terkecil sampai yang terbesar, insya Allah untuk kemajuan sekolah ini pun nanti akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena semuanya dari disiplin. Al-waktu kasaifi wa illam taqta'ahu yaqta'aka. Waktu itu seperti halnya pedang. Gimana kita memanfaatkan pedang itu? Apabila kita tidak memanfaatkan pedang, maka ya kita yang akan kalah oleh pedang. Seperti halnya disiplin. Kalau misalkan kita tegakkan disiplin ini, insya Allah pedang itu akan takluk sama kita. Tapi kalau misalkan kita tidak disiplin, berarti ya, berantakan semua. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Yuk sama-sama kita tegakkan disiplin yang sudah berjalan dan kita tingkatkan lagi disiplin yang belum ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan untuk lebih jelasnya nanti yang akan disampaikan oleh saudara kita, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Mulyono. Sekian walahir, cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu sekalian, balik lagi kepada diri kita sebagai seorang guru. Intinya adalah sebagai seorang guru harus bisa mencontohkan kepada anak didik kita tentang yang namanya disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya. Karena semua itu akan balik kepada diri pribadi kita sendiri. Untuk acara selanjutnya adalah mari sama-sama kita saksikan pemaparan dari guru penggerak SMK Abdi Karya Bapak Mulyono tentang budaya positif di sekolah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan sehat walafiat yang merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersama-sama kita berkumpul di sini dengan kebaikan kita untuk mendengarkan ya, atau kita berdiskusi dalam diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Abdi Karya Bapak Sauroni ST, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu.
tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya sedikit memaparkan tentang bagaimana budaya positif sekolah yang harus kita terapkan di sekolah kita. Yang tujuannya adalah bagaimana siswa dan siswi kita atau murid kita mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupannya di sekolah, yang bertujuan yang nantinya bisa membawa diri ke depan ke arah yang lebih baik dan pastinya akan membawa dampak dan efek yang terbaik juga buat sekolah kita. Yang pertama tentunya kita sudah tahu ya, sudah melaksanakan pembukaan ya oleh moderator kita. Yang kedua tentang agenda kegiatan kita, yaitu tentang pemaparan budaya positif. Yang ketiga adalah speaking. Ya, ini adalah kesepakatan kita. Ya, kesepakatan kita sebelum kita memulai acara ini biar berjalan dengan baik sehingga tidak ada terkendala. Yang pertama, saya mengharapkan dari Bapak Ibu semuanya untuk HP disilenkan saat ada kegiatan. Kemudian ajukan tangan saat akan berpendapat. Yang ketiga adalah aktif mengikuti kegiatan. Yang keempat, saling menghargai. Ya. Jadi kita sama-sama kita berdiskusi untuk bisa menyelesaikan tentang bagaimana budaya positif sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Pada budaya positif sekolah, kita akan mengetahui tentang bagaimana budaya positif sekolah itu diterapkan, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita misalkan sudah memulai dari diri kita sendiri, yang pastinya akan lebih baik nantinya ketika kita sudah menerapkan disiplin sekolah atau budaya sekolah yang positif. Nah, di sini ada ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika menjadi murid dulu, bagaimana budaya di sekolah membentuk karakter dari ibu bapak. Ya, artinya banyak hal yang terjadi di sekolah kita itu, misalkan ada anak kasus ya, istilahnya kasus anak itu terlambat sekolah, atau misalkan sepatunya tidak menggunakan sepatu yang diterapkan di sekolah, harusnya memakai sepatu yang berwarna hitam, tapi ternyata memakai sepatu yang warna putih, dan banyak hal lain yang siswa sendiri tidak mentaati peraturan tersebut. Nah, di sini ada ceritakan pengalaman ibu bapak ketika menjadi murid dulu. Ya, bagaimana budaya di sekolah membentuk karakter dari ibu bapak. Ada yang bisa menceritakan pengalaman ketika menjadi murid dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan pada waktu menjadi seorang siswa itu balik lagi. Intinya sih kita Intinya pada waktu KBM berlangsung, kadang kita suka menyepelekan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan endingnya pada waktu diadakan post-test itu kita nggak bisa. Ada kan yang seperti itu? Ada pastinya. Ada. Tapi balik lagi kepada diri kita sendiri. Terutama saya senang sekali pada waktu mengikuti pelajaran psikologi. Ya, saya itu ikutin dari awal sampai akhir. Pada waktu guru KBM berlangsung kita benar-benar itu mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting. Karena guru tersebut itu tidak mengadakan, nggak pernah itu yang namanya ulangan itu pakai kertas. Jadi langsung pada waktu KBM berlangsung, pas itu ada post-test. Bagi teman-teman yang tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tersebut,
dia nggak akan pernah punya nilai. Nah, disitulah selaku saya pribadi itu mencari nilai itu sangat-sangat susah. Karena apa? Harus mencerna dulu, harus mengamati dulu hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, disitulah pentingnya kita benar-benar memperhatikan kesemuanya dari kita itu tentang apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu guru. Karena endingnya balik lagi kepada diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Liza yang sudah menceritakan pengalaman. Ya, artinya bahwa budaya positif itu memang sangat menyentuh dalam hati kita. Kemudian kita lanjut. Ya, masih dalam mulai dari diri, ya. Budaya seperti apa yang menurut Ibu Bapak yang akan berdampak positif, bagaimana cara mewujudkannya? Artinya bahwa ketika budaya itu diterapkan, kira-kira yang seperti apa yang harus kita terapkan ketika budaya itu berdampak positif, ya. Misalkan ada siswa yang terlambat sekolah, ya. Nah, kita sebagai guru mungkin akan bertindak bagaimana bisa mewujudkan suatu budaya positif yang baik, ya. Mungkin dari salah satu Bapak Ibu bisa menjelaskan sedikit dampak positif ketika kita sudah menerapkan disiplin ini ke arah yang lebih baik, ya. Mungkin Pak Wira, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau budaya menurut saya itu ya dari tadi untuk disiplin waktu sih dampaknya itu. Kalau positifnya ya kita bisa ngatur waktu, nanti ke depannya harusnya biasanya kita telat jam 7 lewat segini nih ya lebih. Nah, itu hitungannya kalau di tempat itu harus jam 7 pas. Nah, sanksinya biasanya tuh kena SP lah segala macam. Saya katakan seperti itu. Kita bisa ngatur lagi. Oh, berarti jam segini harus saya kurangin lagi. Udah berarti saya harus berangkat lebih kurang dari jam 7 seperti itu. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih kepada Pak Wira yang sudah memberikan argumennya tentang bagaimana dampak positif itu ada pada diri kita, ya. Artinya bahwa ketika kita sudah menerapkan budaya positif, disiplin, ya, tentunya akan berdampak positif. Suatu saat akan datang akan ada manfaatnya. Ya, lanjut. Kemudian kita sama-sama mengetahui tentang Bapak pendidikan kita, yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Pendidikan adalah merupakan tuntutan kepada anak untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan, ya. Artinya bahwa pendidikan itu adalah yang dituntut untuk siswa atau murid, hingga siswa itu atau murid itu suatu saat yang akan datang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya akan mendapatkan kebahagiaan kalau ilmu itu sudah didapat. Yang ketiga, anak ke arahnya yang lebih baik, ya. Ketika itu budaya positif diterapkan dan pendidikan ini dituntut untuk kita semuanya, yang tentunya kepada murid, ya. Nah, di sini anak akan kita arahkan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, membentuk perilaku anak yang membiasakan positif. Inilah yang harus kita kembangkan. Jadi bagaimana caranya kita sekolah itu bisa mengembangkan perilaku anak dengan pembiasaan positif. Jadi pembiasaan apa yang harus kita terapkan di sekolah? Misalkan pada saat pagi kita melaksanakan tadarusan atau kita melaksanakan sholat duha, itu adalah merupakan salah satu pembiasaan positif, ya, yang memang harus bisa diterapkan di sekolah, ya. Lanjut, kemudian, nah ini budaya positif sekolah itu dari beberapa pakar, ya. Nah, di sini yang pertama adalah
keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah itu menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Artinya bahwa setiap budaya positif, misalkan kedisiplinan ya, kedisiplinan sekolah atau kedisiplinan kelas itu akan membawa suatu keyakinan pada bentuk keyakinan dan nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita menjalankan kebiasaan misalkan sholat duha ya, itu adalah merupakan keyakinan dan nilai yang lebih baik karena akan muncul suatu kebijakan atau kebajikan yang ada dalam diri kita. Kemudian berbagi tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid dan orang tua. Artinya ketika kebiasaan itu sudah dilaksanakan ya, nanti akan membangun jangka panjang. Artinya moral siswa kita atau murid kita itu akan terdidik dengan baik. Nah, disitulah suatu saat akan datang akan membawa manfaat untuk kita, sekolah dan orang tua. Ya. Kemudian budaya positif itu ketika kita terapkan, dampaknya apa buat kita, buat sekolah gitu kan? Dan untuk siswa-siswi atau murid semuanya, untuk guru-guru. Nah, disinilah budaya positif itu ada nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka pentingnya itu budaya positif dari kita, sekolah, guru-guru. Nah, dari situlah akan ada nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah ya, sehingga murid akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah yang kita harapkan, siswa kita itu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, kritis ya. Lanjut. Kemudian contoh budaya positif yang pernah kita laksanakan di sekolah kita ya. Misalkan yang pertama mengucapkan salam, wajib untuk guru dan siswa sama-sama kita mengucapkan salam karena buat kebajikan kita ya. Kemudian mencium tangan guru itu adalah kewajiban kita. Jangan sampai siswa itu ketemu dengan guru tidak salam ya. Artinya memberikan salam wajib, kemudian cium tangan ya. Itu adalah kebiasaan yang positif yang selalu ditanamkan pada murid kita. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, kita sudah menerapkan ya. Selain kita mengucapkan salam, anak-anak kita memberikan arahan supaya mereka mencium tangan gurunya karena membawa keberkahan ya sebenarnya. Dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu sudah kita laksanakan tentunya di kelas-kelas kita, dan setiap seminggu sekali ketika kita sudah selesai melaksanakan pengajian ya setiap hari Jumat. Nah, setelah itu kita menjaga kebersihan, kita bersihkan lingkungan kita ya, supaya lingkungan kita tetap terjaga. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah wajib bagi setiap guru di kelas ya. Karena untuk supaya menjaga siswa kita atau murid kita itu tidak terjadi pelanggaran. Kalau misalkan kita melihat ada siswa atau murid kita yang melakukan pelanggaran, maka kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, kemudian landasan budaya positif di sekolah yaitu kita sebagai posisi kontrol ya. Posisi kontrol guru, artinya kita sebagai posisi kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Dari posisi kontrol kita, posisi kontrol guru kita ya, kita semua, maka akan terjadi disiplin positif ya. Jadi kita misalkan kita atau siswa kita, murid kita mengalami kesalahan, maka kita sebagai guru adalah sebagai posisi kontrol ya. Artinya memanajemen bagaimana budaya positif itu bisa dilaksanakan dengan baik. Lanjut. Nah, kita coba melihat tayangan video ya yang akan kita tampilkan. Silakan diperhatikan. Salam dan
dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ini adalah contoh tentang suatu bentuk kesalahan dari seorang murid. Jadi ketika kita
melihat ada salah satu murid yang sudah berbuat salah, kita tidak boleh menghukum atau memberikan konsekuensi ya yang membuat murid itu akan menjadi suatu yang tidak baik untuk pribadinya ya. Jadi solusi perubahan yang terbaik buat sekolah adalah yaitu menerapkan restitusi ya. Restitusi adalah merupakan perubahan terbaik untuk mengatasi masalah yang ada pada murid kita. Jadi kita sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman atau konsekuensi. Yang ada adalah bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik melalui perubahan, yaitu tentang restitusi. Ya, Bapak ini ya adalah sebagai kontrol, ya, sebagai manajer, ya, dalam hal untuk mengatasi masalah yang ada pada diri murid. Ya, jadi yang tadi sudah kita lihat, ya, mendengarkan dari kasus yang tadi, ya, bahwa kita sebagai guru adalah menjadi manajer atau posisi kontrol. Ya, posisi kontrol artinya kita bisa mengatasi masalah ketika murid kita ada masalah yang dihadapi, ya, apapun masalah yang ada pada murid. Kemudian yang kedua itu ada disiplin dan hukuman. Ya, tentunya disiplin dan hukuman ini pasti kita terapkan lah ya. Jadi untuk sesuatu budaya positif ini pasti yang namanya disiplin dan hukuman itu ada, ya. Nah, disitulah untuk hukuman itu bagaimana caranya kita tidak perlu menerapkannya lagi, tetapi dengan perubahan itulah yang harus kita manfaatkan, yaitu dengan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga ada hukuman dan konsekuensi. Artinya bahwa hukuman dan konsekuensi itu agak berbeda. Hukuman itu adalah seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Ini yang harus kita bedakan, ya. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah sesuatu tata tertib atau peraturan yang memang harus kita terapkan ya di sekolah kita. Lanjut. Posisi kontrol kita sebagai manajer, yaitu yang pertama adalah bertanya dan membuat kesepakatan kelas jika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberikan hukuman, membiarkan murid melakukan kesalahan. Ya. Jadi posisi kita sebagai manajer, yang artinya ketika murid kita mengalami kesalahan, kita panggil, kemudian kita bertanya dan membuat kesepakatan. Ya. Nah, pada saat itulah ketika kita di kelas sudah membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, di situ kita tidak boleh menuduh atau memberikan hukuman atau membiarkan murid melakukan kesalahan. Ya, jadi kita manfaat kita membuat suatu kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, berperan sebagai pamong, yaitu menuntut agar murid dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Ya, tentunya guru itu sebagai pamong. Ya, sebagai pamong artinya ya bagaimana kita bisa memerdekakan murid dalam belajar. Ya, kita menuntun, kita memberikan arahan dan hal-hal yang terbaik buat murid kita. Kemudian yang ketiga, berperan sebagai teman-teman ketika berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan. Penting buat kita sebagai guru. Ya, jangan sampai kita dengan murid itu saling bermusuhan. Itu yang harus kita hindarkan. Kita dekat, kita jadikan kita dengan murid itu sebagai teman, sehingga kita bisa membangun kedekatan kita pada murid, ya. Itu yang harus kita terapkan sebagai manajer. Kemudian ya, hukuman dan konsekuensi. Ya, tentunya kita bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Ya, menurut Pearson, merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan. Artinya ketika kesalahan kita harus meresponnya itu dengan kasih sayang dan kebajikan. Memberikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi. Artinya ketika kita berdiskusi, disitulah maka akan timbul suatu bentuk pertanyaan, kenapa bersalah atau kenapa bisa
terjadi keributan, misalkan hal terjadi di kelas. Kemudian lihat kesempatan terjadi kesalahan untuk diskusikan bersama. Jadi ketika siswa atau murid mengalami kesalahan, nah di situ kita coba untuk berdiskusi bersama. Lanjut, kemudian disiplin positif, tentunya inilah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat, bertanggung jawab. Itu menurut Nelson Lodge dan Glenn 2000 ya. Kemudian disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dengan cara penuh hormat dan apa nih? Dan apa? Coba ke bawah. Ya, dengan penuh hormat ya sebenarnya. Lanjut. Ya, nah ini yang tadi ya. Jadi disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati. Ya, jadi dengan kita berjiwa sosial, ada teman kita atau murid kita yang mengalami kesalahan atau mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Nah, disitulah kita harus membesarkan hati kita untuk bisa berdiskusi yang memecahkan masalah. Upaya membangun budaya positif sekolah, ya, membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi kita coba untuk merubah mindset kita. Ketika kita sebelumnya tidak membuat kesepakatan kelas, maka mulai ke depan ya kita coba di kelas itu membuat suatu kesepakatan kelas yang tujuannya adalah untuk diri kita sebagai guru dan untuk murid. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas seperti apa kelas yang kita impikan? Ya. Yang pertama adalah komitmen bersama antara guru dan siswa. Yang kedua, peraturan bersama yang harus ditaati dan konsekuensinya jika melanggar. Ya, yang ketiga adalah cara guru melatih siswa bertanggung jawab. Ya. Jadi itulah konsekuensi yang harus kita terapkan. Ya, jadi kesepakatan kelas itu sangat penting untuk guru dan siswa. Ya. Lanjut, kemudian langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Ya, guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginan terkait kelas impian. Kelas itu mau diapain? Ya, dibikin seperti apa? Ya. Guru meminta murid menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dan belajar. Jadi kelas itu apa yang mau diinginkan. Ya. Jadi dipikirkan oleh setiap murid. Lanjut, kemudian guru memandu murid menyoroti hal-hal yang dianggap paling penting. Guru memastikan semua murid ya ambil bagian dalam kegiatan ini. Ya, artinya dalam kelas itulah kesepakatan itu sangat penting ya. Jadi untuk murid dan guru sehingga bisa terbangun budaya positif yang baik. Refleksi ya. Jadi kita sudah memaparkan dari awal hingga akhir ya. Nah, sekarang saatnya kita refleksi. Ya, yang pertama dari yang saya pahami budaya positif di sekolah itu adalah seperti apa ya. Kemudian siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif sekolah? Kira-kira siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif sekolah? Coba apa aja? Misalkan kepala sekolah, guru, dan lingkungan sekolah. Ya, jadi pentingnya budaya positif sekolah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita yang tercinta ya, karena dengan kita menerapkan budaya positif sekolah, suatu saat akan datang murid kita menjadi murid yang teladan, bertanggung jawab, mandiri, dan ketika keluar dari sekolah kita menjadi anak-anak yang bisa mewujudkan cita-citanya, bahagia dan selamat ya. Itu saja pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kul yang telah memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita selaku Dewan Guru
bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada di lingkungan SMK Abdikarya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jadi kalau nanti ada gini, ada manfaatnya kok ya. Nanti di awal-awal kalian belajar, nanti itu harus ada yang namanya keyakinan kelas. Artinya buat kalian sendiri. Kalau suatu saat kalian melanggar peraturan tersebut, berarti kalian yang harus tanggung gitu ya. Jadi kalau saya biasa mengajarkan itu suka kita di awal kita buat keyakinan kelas dulu. Nanti keyakinan kelas itu tulis di sini nih ya. Misalkan jam berapa masuk kelas gitu kan, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kita akan membuat suatu keyakinan kelas, atau keyakinan kelas itu seperti apa istilahnya, peraturan ya, atau peraturan yang ada di kelas. Nah, peraturan itu yang harus ditaati oleh guru dan siswa ya yang ada di kelas ini ya. Kalau misalkan kita nggak ada keyakinan kelas, repot nanti. Jadi kalau masuk terlambat ya didiemin aja ya. Misalkan tugas nggak dikerjakan, biarin aja gitu kan. Jadi kita gunakan keyakinan kelas ini untuk kalian sendiri ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya, yang pertama adalah kalian belajar untuk disiplin ya. Fungsinya apa disiplin? Ada yang tahu disiplin itu fungsinya apa? Ya, disiplin itu fungsinya ya buat kalian belajar dari dini hari supaya kalian kedepannya itu lebih baik. Itu disiplin ya. Ya, disiplin ya. Masuk jam 7 teng ya. Berarti jam 7 harus masuk ya. Jadi jam 7 masuk, kalian masuk setengah 8, itu berarti udah nggak disiplin ya. Kita akan buat keyakinan kelas ya, atau dalam arti membuat suatu kesepakatan kelas. Setuju ya? Ya, sepakat nih. Ya, sepakat ya. Ya, baik. Ini untuk kesepakatan nih. Kesepakatan ya. Kesepakatan kelas. Kira-kira yang perlu kita sepakati itu yang pertama apa? Misalkan nih, kita buat masuk ya. Masuk kelas. Misalkan kelas saya itu kelas pagi ya. Jam 7.00 masuk ya. Berarti masuk tepat waktu ya. Tepat waktu pukul berapa nih? 07.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang kedua, sebelah sana. Ya, kira-kira apa yang mau disepakati? Ayo, nggak apa-apa aja. Ya. Ayo, tungguin. Hah? Kerapihan. Berarti kerapihan apa nih? Seragam. Kelas apa seragam? Seragam dulu ya. Berarti kerapihan ya. Kerapihan seragam. Ya, sesuai apa? Sesuai ketentuan hari ya. Sesuai ketentuan aja deh. Ketentuan. Misalkan hari ini batik, berarti semuanya harus batik ya. Nanti misalkan ada hukumannya ya. Nanti ada istilah, ada hukuman, ada apa ya? Istilahnya ada hukuman, ada teguran gitu ya. Nanti kita menyesuaikan. Kita lihat nanti ya. Yang kedua, yang ketiga. Sebelah sini apa? Misalkan masuk jam 7.30, jam 7 masuk. Kemudian kerapihan pakaian ya. Ya, seragam lah ya. Terus kebersihan kelas. Kebersihan kelas wajib ya untuk semuanya ya. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Ya udah, yang mana aja yang mau, yang tahu ya. Tempat. Yang kira-kira di kelas itu, itulah yang harus kita munculkan. Untuk siapa coba kesepakatan itu? Untuk kalian semua. Belajar untuk disiplin gitu ya. Kebersihan kelas.
Yang keempat. Nah, mengerjakan tugas ya. Misalkan hari ini pelajaran matematik ada tugasnya semalam ya, berarti ini harus dikumpul? Bukan. Berarti tugas apa nih? Tepat waktu ya. Tepat waktu mengerjakan ya. Sudah mana lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Yang kelima, kebersihan diri. Oh iya benar ya, kebersihan diri ya, diri sendiri ya, kebersihan diri ya. Ada lagi ya, itu emang harus ya, harus wangi gitu ya. Pokoknya siapin parfum dah ya, dibawa ke sekolah. Jangan sampai enggak. Apa nih? Yang lanjut 6. Banyak kok, nggak masalah. Lebih banyak lebih bagus. Saya ulang lagi nih. Yang pertama, masuk tepat waktu pukul 7 ya. Kerapihan seragam ya, sesuai dengan ketentuan. Kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, kebersihan diri. Apa lagi? Ada masih banyak. Ketua kelas tuh apa coba? Hah? Keamanan kelas. Keamanan kelas. Ya, kalau nggak aman, keamanan kelas ya. Ya semuanya harus bertanggung jawab ya. Apalagi nih? Nomor 6, keamanan kelas. Terus nomor 7. Apa tadi? Tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan apa nih? Berkata kasar. Membuat keonaran ya. Membuat keributan dah. Terus yang ketujuh. Spidol. Apalagi nomor 7? Nomor 8? Berarti itu masuk ke sini aja. Ya, ke kelas. Apa tuh tadi? 5S. Sapa gitu ya. Ya, sapa, sopan. Apalagi 8? Ada yang tahu? Ya, masuk ke keamanan ya. Dan ketertiban kelas. Terus apa ya? Apa ya? Masih ada nggak? Di kelas tidak boleh makan. Ya. Dilarang makan di kelas. Ya. Iya, pokoknya dilarang makan di kelas gitu. Dilarang makan di kelas. Kalau minum boleh. Istirahat. Iya, istirahat tapi sampai dibuang ya. 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 Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Ini wajib ya, jangan sampai enggak.
Terakhir 10. Hah? Fokus ke depan. Fokus ke depan gitu. Masuk kemana nih? Fokus ke depan. Presentasi. Saat presentasi. Kalian presentasi suka pakai apa? Proyektor. Yang fokus ya. Terus apa yang digunakan untuk aplikasinya? Ya Canva ya. Ya pokoknya kalian lebih banyak menggunakan, dipelajarin ya. Pakai istilah Canva gitu. Banyak kok ya. Apalagi tuh? CapCut gitu ya. Cacut ya. Terus banyak kok, ada KineMaster ya. Banyak ya. Jadi banyak kalau untuk mendesain ya. Sekarang kalau di video ya, kalau video misalkan terlalu besar, misalkan ada 15 GB ya, bisa gunakan KineMaster ya. Kalau di CapCut itu agak nggak bisa, apalagi di Canva ya. Tapi untuk modifikasi untuk presentasi ya, itu banyakkan di Canva lebih bagus. Tapi yang harus yang pro ya, yang bayar. Tapi ada sih yang sama persis dengan yang pro, pakai Belajar ID. Punya Belajar ID nggak? Nggak punya. Harusnya ada, siswa itu punya Belajar ID. Nanti bentuk Canva-nya sama ya, Canva-nya itu sama dengan pro. Jadi desainnya banyak. Udah nih ya. Oke, jelasin lagi nih. Jadi untuk kesempatan kelas ya, atau keyakinan kelas, yang pertama masuk tepat waktu pukul 7 ya. Kerapian seragam, kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, kebersihan diri, keamanan kelas, dan ketertiban kelas. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan membuat keributan atau kegaduhan ya. Dilarang masuk, dilarang makan di kelas, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, fokus ke depan saat presentasi. Ya, berarti 10 ini harus sepakat ya. Seandainya ada yang melanggar, berarti ada teguran yang pertama gitu ya. Yang kedua nanti ada hukuman, nanti hukumannya menyesuaikan ya. Nah, kesempatan kelas ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan kalian. Tujuan disiplin apa? Ya buat ke arah yang lebih baik gitu ya, ke depan lebih baik ya, buat kalian sendiri ya, buat pembelajaran lah ya. Ada yang bertanya sampai sini? Nggak ada ya? Jadi semangat ya. Setelah ini baru kita belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kita akan membuat suatu keyakinan kelas, atau keyakinan kelas itu seperti apa istilahnya, peraturan ya, atau peraturan yang ada di kelas. Nah, peraturan itu yang harus ditaati oleh guru dan siswa ya, yang ada di kelas ini ya. Kalau misalkan kita nggak ada keyakinan kelas, repot nanti. Jadi kalau masuk terlambat ya didiemin aja ya. Misalkan tugas nggak dikerjakan, biarin aja gitu kan. Jadi kita gunakan keyakinan kelas ini untuk kalian sendiri ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya, yang pertama adalah kalian belajar untuk disiplin ya. Fungsinya apa disiplin? Ada yang tahu disiplin itu fungsinya apa? Ya, disiplin itu fungsinya ya buat kalian belajar dari dini hari supaya kalian kedepannya itu lebih baik. Itu disiplin ya. Ya, disiplin ya, masuk jam 7 teng ya, berarti jam 7 harus masuk ya. Jadi jam 7 masuk, kalian masuk setengah 8, itu berarti udah nggak disiplin ya. Kita akan buat keyakinan kelas ya, atau dalam arti membuat suatu kesepakatan kelas. Setuju ya? Ya, sepakat nih. Ya, sepakat ya. Ya, baik. Ini untuk kesepakatan nih. Kesepakatan ya. Kesepakatan kelas. Kira-kira yang perlu kita sepakati itu yang pertama apa? Misalkan nih,
kita buat masuk ya. Masuk kelas. Misalkan kelas saya itu kelas pagi ya. Jam 7.00 masuk ya. Berarti masuk tepat waktu ya. Tepat waktu pukul berapa nih? 07.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang kedua, sebelah sana. Ya, kira-kira apa yang mau disepakati? Ayo, nggak apa-apa aja. Ya. Ayo, tungguin. Hah? Kerapihan. Berarti kerapihan apa nih? Seragam. Kelas apa seragam? Seragam dulu ya. Berarti kerapihan ya. Kerapihan seragam. Ya, sesuai apa? Sesuai ketentuan hari ya. Sesuai ketentuan aja nih. Ketentuan. Misalkan hari ini batik, berarti semuanya harus batik ya. Nanti misalkan ada hukumannya ya. Nanti ada istilah, ada hukuman, ada apa ya? Istilahnya ada hukuman, ada teguran gitu ya. Nanti kita menyesuaikan. Kita lihat nanti ya. Yang kedua, yang ketiga. Sebelah sini apa? Misalkan masuk jam 7.30, jam 7 masuk. Kemudian kerapihan pakaian ya. Ya, seragam lah ya. Terus kebersihan kelas. Kebersihan kelas wajib ya untuk semuanya ya. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Ya udah, yang mana aja yang mau, yang tahu ya. 4. Yang kira-kira di kelas itulah yang harus kita munculkan. Untuk siapa coba kesepakatan itu? Untuk kalian semua. Belajar untuk disiplin gitu ya. Harus lebih ditonjolkan ya. Kebersihan kelas. Yang keempat. Nah, mengerjakan tugas ya. Misalkan hari ini pelajaran matematik ada tugasnya semalam ya. Berarti ini harus dikumpul. Bukan. Berarti tugas apa nih? Tepat waktu ya. Tepat waktu mengerjakan ya. Sudah mana lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Yang kelima, kebersihan diri. Oh iya benar ya, kebersihan diri ya, diri sendiri ya. Kebersihan diri ya. Apa nih? Yang lanjut 6. Banyak kok, nggak masalah. Lebih banyak lebih bagus. Saya ulang lagi nih. Yang pertama, masuk tepat waktu pukul 7 ya. Kerapihan seragam ya, sesuai dengan ketentuan. Kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, kebersihan diri. Apa lagi? Ada masih banyak. Ketua kelas tuh apa coba? Hah? Keamanan kelas. Keamanan kelas. Ya, kalau nggak aman, keamanan kelas ya. Ya, semuanya harus bertanggung jawab ya. Apalagi nih? Nomor 6, keamanan kelas. Terus nomor 7. Apa tadi? Tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan apa nih? Berkata kasar. Membuat keonaran ya. Membuat keributan dah. Terus yang ketujuh. Spidol.
Apa lagi nomor 7? Nomor 8? Berarti itu masuk ke sini aja. Ya, keren kelas. Apa tuh tadi? 5S. Sapa gitu ya. Ya, sapa, sopan. Apalagi 8? Ada yang tahu? Ya, masuk ke keamanan ya. Dan ketertiban. Kelas. Terus apa ya? Apa ya? Masih ada nggak? Di kelas tidak boleh makan. Ya. Dilarang makan di kelas. Ya. Iya, pokoknya dilarang makan di kelas gitu. Dilarang makan di kelas. Kalau minum boleh. Istirahat. Iya, istirahat tapi sampai dibuang ya. 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 Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Ini wajib ya, jangan sampai enggak. Terakhir 10. Hah? Fokus ke depan. Fokus ke depan gitu. Masuk kemana nih? Fokus ke depan. Presentasi. Saat presentasi. Ya. Oke, jelasin lagi nih. Jadi untuk kesempatan kelas ya atau keyakinan kelas, yang pertama masuk tepat waktu pukul 7 ya. Kerapian seragam, kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, kebersihan diri, keamanan kelas, dan ketertiban kelas. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan membuat keributan atau kegaduhan ya. Dilarang masuk, dilarang makan di kelas, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, fokus ke depan saat presentasi. Ya, berarti 10 ini harus sepakat ya. Ya. Nah, kesepakatan kelas ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan kalian. Tujuan disiplin apa? Ya buat ke arah yang lebih baik gitu ya. Ke depan lebih baik ya buat kalian sendiri. Ya, buat pembelajaran lah ya. Ada yang bertanya sampai sini? Nggak ada ya? Jadi semangat ya. Setelah ini baru kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Utami, SE. Saya salah satu guru di SMK Abdi Karya. Dan saya juga sebagai rekan sejawat dari Pak Mulyono, SPD, calon penggerak. Di sini saya ingin bicara dan mengapresiasi bagaimana pekerjaan Pak Mulyono sebagai guru yang saya lihat cukup kreatif, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kreatif di sini saya lihat Pak Mul dalam setiap mengajar memberikan media atau teknik pembelajaran yang bervariasi. Terus siswa juga senang kalau diajar sama Pak Mulyono. Terlebih lagi Pak Mulyono sudah melaksanakan aksi nyata budaya positif saat melakukan pekerjaannya sebagai guru dan melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas antara siswa dan guru, sehingga menimbulkan atau menghasilkan keyakinan kelas.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ini adalah salah satu dari rekan Pak Mulyono, guru di SMK. Berbicara mengenai masalah Pak Mulyono, dia adalah salah satu guru yang memang sangat bagus di dalam mengajar. Beliau ini kreatif, inovatif, yang jelas sangat bagus dalam mengajar di kelas gitu ya. Kreativitas luar biasa, mengajarkan mengenai masalah diantaranya karakter, terus kemudian apa tadi, aksi nyata. Yang jelas ya memang beliau termasuk salah satu guru yang kreatif pada anak-anak, disiplin, terus kemudian anak-anak pun bisa dekat sama beliau. Yang jelas ya berbicara mengenai masalah umpan balik dalam pembelajaran kepada anak sungguh sangat baik. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.